Halo teman-teman, selamat datang di Click Tweet BMB materi Bahasa dan Kognisi atau Language. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan jelasin materi ini ke kalian. Disimak ya. Selanjutnya ada motor theory of speech perception. Nah, persepsi suara ternyata bisa juga loh dilakukan dengan membandingkan suara yang kita dengar dengan memori kita saat mengucapkan kata-kata tersebut. Jadi kalau kita nggak bisa membayangkan memori tertentu saat mendengar suatu kata, most likely kita nggak akan paham sama makna kata tersebut. Kalau ini tuh contohnya misalnya pas ada orang nyebut Bali. Terus kita ternyata emang punya pengalaman liburan ke Bali. Tapi kalau kita sebelumnya nggak pernah dengar kata Bali, bahkan kita nggak tahu Bali itu apa, mungkin akan bikin kita ya nggak paham sama apa yang orang lain omongin tentang Bali. Next ada sintaks dan beberapa pembahasan di bawah bab sintaks ini. Nah, yang pertama ada teori transformational grammar yang merupakan teori yang membahas bagaimana sintaks digunakan. Nah, Chomsky itu membahas bahwa frasa terdiri atas hierarki tertentu. Kata-kata apapun yang disusun berdasarkan hierarki tersebut seharusnya membentuk suatu struktur kalimat yang valid. Jadi walaupun kata-katanya itu nggak bermakna atau kata-katanya tuh ya aneh gitu, tapi asal disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan menurut si Chomsky ini, maka kalimat tersebut bisa disebut kalimat yang valid. Selanjutnya, Chomsky juga membahas tentang deep dan surface structure dalam sintaks. Yang pertama, deep structure merupakan proses kita mempersepsikan hal-hal yang tidak secara eksplisit diutarakan dalam suatu kalimat. Dan yang kedua ada surface structure, yang merupakan proses kita mempersepsikan hal-hal yang secara eksplisit diutarakan dalam suatu kalimat. Misalnya gimana? Misalnya, ada suatu kalimat yang nge-state bahwa aku beli baju. Nah, proses kalian nganalisa aku beli bajunya itu, proses kalian ngebayangin aktivitas beli bajunya, itu yang dinamain dengan surface structure. Sedangkan, proses kalian mungkin bertanya-tanya, apa ya mood aku pas lagi beli baju itu? Apa ya ide aku untuk bikin baju ini lebih baik? Nah, itu yang disebut dengan deep structure. Lanjut lagi, ada pembahasan tentang peran kognitif dari sintaks. Yang pertama, dengan memahami struktur bahasa, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami arti tuturan dan tulisan. Yang kedua, sintaks berkaitan dengan proses mental dalam mengkomunikasikan suatu ide ke orang lain. Yang ketiga, susunan kata reguler yang terdiri dari subjek, verb, objek menjadi acuan bagi anak-anak untuk memudahkan proses produksi bahasa mereka. Dan yang terakhir, konstruksi sintaks yang terus dibiasakan akan menjadi suatu hal yang otomatis untuk dilakukan dalam berbahasa. Selanjutnya ada yang namanya semantic lexical yang ada hubungannya sama makna kata. Nah, semantic lexical atau mental lexicon merupakan kamus mental yang memuat kata-kata dan artinya. Misalnya, saat melihat kata gelas, kita jadi tahu bentuk katanya. Kayak ada G, E, L, A, S. Dan bisa mengaitkan wujud fisik kata tersebut ke objek yang kita asosiasikan dengan gelas. Jadi intinya, mental lexicon itu kayak kamus, tapi kamusnya ada di otak kita. Berisi kata-kata yang emang kita pernah terpaparkan sebelumnya. Lalu sekarang ada morfem. Morfem sendiri adalah satuan terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Kita dalam bahasa Indonesia punya yang namanya free morfem seperti aktual, aktif, kreatif, dan lain-lain. Tapi terdapat juga kata-kata kompleks yang punya beberapa morfem, seperti moralitas, yang punya kata dasar moral, yang punya prefix a yang artinya tidak, dan punya sufiks itas. Hal yang menjadi perdebatan adalah apakah pikiran kita menyimpan kata-kata kompleks sebagai satu kesatuan unit atau terpecah-pecah ya berdasarkan morfologinya. Selanjutnya ada yang namanya representasi leksikal. Nah, leksikal direpresentasikan dalam bentuk jaringan di otak kita. Satu kumpulan neuron akan mengaktifasi konsep bird, dan bird merepresentasikan konsep punya sayap, bisa terbang, dan lain-lain. Representasi leksikal, baik kata kompleks maupun kata dasar, selalu dijadikan penghubung untuk kata-kata lainnya.
Jadi representasi leksikal ini juga bisa diibaratkan seperti suatu titik penghubung dari jejaring kata-kata yang maknanya saling terkait satu sama lain. Misalnya bird tadi punya hubungan sama suatu objek yang punya sayap dan bisa terbang. Next ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki banyak makna. Namun tidak semua makna kata polisemi setara. Alias ada makna dominan dan makna subordinate. Maksudnya gimana? Misalnya, kata bisa, tanda kutip bisa, umumnya dimaknai sebagai sanggup. Maksudnya umumnya tuh punya makna sanggup. Walaupun di beberapa konteks lain, kata bisa didefinisikan sebagai bisa ular atau racun ular. Nah, jadi kalau dalam contoh ini, yang jadi makna dominannya itu sanggup, dan yang jadi makna subordinate-nya itu racun ular. Lanjut lagi, walaupun masih dalam satu lingkup yang sama, yaitu bahas tentang polisemi, di sini ada polisemi dan priming. Jadi dalam polisemi dan priming, itu menyatakan bahwa konteks membantu kita mengaktifasi dan mengakses makna kata atau sense of meaning yang relevan. Misalnya gimana? Misalnya masih pakai contoh bisa tadi. Nah, yang pertama, walau sulit, ia bisa menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua, seorang petani ditemukan tewas akibat bisa ular. Nah, yang pertama ini kan kalau ngacu ke konteksnya, ya berarti bisa di sini artinya sanggup dong. Walau sulit, ia sanggup menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua, seorang petani ditemukan tewas akibat bisa ular. Di sini bisa itu diartikan sebagai racun ular. Karena kalau diartikan sebagai sanggup, ya aneh maknanya gitu. Jadi tetap untuk translate suatu kata harus lihat dulu ke konteks kalimatnya. Lanjut lagi ada yang namanya bilingualisme. Jadi bilingualisme sendiri adalah fenomena di mana seseorang mampu mengorganisasi pengetahuan dari dua bahasa atau lebih. Nah, dalam bilingualisme ini sendiri, peran atensi dan kontrol kognitif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembicara bilingual dan menjaga agar kedua sistem bahasa tidak saling mengintervensi satu sama lain. Maksudnya gimana? Misalnya kita lagi ngobrol sama teman kita pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kontrol kognitif kita rendah, akhirnya ya agak kecampur-campur bahasanya. Nah, karena terus dilatih, kontrol kognitif pada seseorang yang bilingual cenderung lebih baik dibanding pembicara monolingual atau orang-orang yang cuma bisa berbicara satu bahasa. Lalu ada juga istilah yang namanya Event Related Potential atau ERPS. Nah, ini tuh membahas tentang tipe kata abstrak dan konkret, serta apakah suatu kata tersebut masuk akal untuk berada dalam satu kalimat atau enggak. Nah, di sini ada 4 contoh yang mewakilkan masing-masing variasi dari contoh kalimat dalam ERPS ini. Yang pertama dari kiri atas dulu, armed robbery implied that the thief used a weapon. Nah, yang perlu di-highlight adalah kata weapon-nya. Weapon ini kan merupakan barang yang konkret kan, maksudnya barang yang secara fisik tuh ada. Dan weapon ini tuh kongruen, maksudnya weapon ini ya logis-logis aja kalau ditaruh dalam kalimat ini. Sehingga jenis kalimat yang pertama yang di kiri atas adalah konkret kongruen. Lanjut ke kiri bawah, Lisa argued that this had not been the case in one single instance. Nah, instance itu kan nggak berwujud ya. Instance itu kan artinya dalam suatu kayak peristiwa, kejadian gitu kan. Ini kan sifatnya abstrak ya. Nah, makanya tulisan itu jenis kalimatnya abstrak, itu yang pertama. Tapi ini tuh logis nggak sih untuk ada di kalimat ini? Nah, ini tuh logis untuk ada di kalimat. Jadinya, jenis kalimat yang kedua, yang kiri bawah, itu adalah abstrak kongruen. Kalimat ketiga yang ada di kanan atas, Lisa argued that this had not been the case in one single fun. Nah, fun itu kan fun itu kan kata yang sebenarnya abstrak juga. Fun itu nggak berwujud, kita nggak bisa megang atau lihat secara langsung konsep dari fun itu sendiri. Tapi apakah kata fun ini tuh relevan untuk dimasukin ke kalimat ini? Jawabannya enggak, karena ya enggak logis aja. Maknanya tuh nggak bisa dimasukin atau nggak cocok untuk konteks kalimat ini. Jadinya kalimat yang ketiga atau yang kanan atas itu masuk ke kategori abstrak anomalous.
Yang keempat, ada armed robbery implied that the thief used a rose. Nah, rose itu kan mawar. Mawar itu kan sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, dan nyata gitu. So, ini concrete. Dan apakah ini logis untuk ada di satu kalimat yang lagi ceritain tentang penjahat bersenjata? Maksudnya apakah mawar ini bisa dijadiin senjata untuk melakukan suatu kejahatan? Kan enggak ya. Makanya masuknya anomalous. Jadi jenis kalimat yang keempat atau yang kanan bawah adalah concrete anomalous. Selanjutnya yang masih berhubungan sama ERPS tadi adalah 3 sifat yang mau aku highlight. Yang pertama, kata yang maknanya tidak kongruen dengan konteks kalimat akan lebih sulit diproses daripada kata yang kongruen. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi, armed robbery pakai bunga mawar. Rasanya nggak mungkin kan mawar dijadiin senjata untuk ngelakuin suatu kejahatan. Karena nggak kongruen, akhirnya akan lebih susah bagi otak kita untuk menganalisa makna dari kalimat tersebut. Yang kedua, efek concreteness atau adanya perbedaan amplitudo N400 itu cuma terlihat di kalimat-kalimat tidak normal atau anomalous saja. Maksud N400 ini sendiri apa? Jadi sebenarnya N400 ini sendiri untuk mewakilkan statement bahwa makna kata tuh diproses dalam otak kita sekitar 300 milidetik sampai 500 milidetik dan merupakan komponen negatif. Nah, N400 sendiri merupakan komponen yang menandakan suatu kata diproses secara semantik dalam otak kita. Yang ketiga, dibandingkan kata-kata abstrak kayak tadi fun, instance, kata konkret mengaktifasi lebih banyak kata-kata terkait yang ikut terproses secara semantik walaupun tidak relevan. Maksudnya gimana? Jadi dibanding kata-kata abstrak kayak tadi fun sama instance, kata-kata konkret seperti rose dan weapon tadi cenderung mengaktifasi lebih banyak kata-kata lain yang berhubungan sama kedua objek tersebut. Karena kan kayak tadi, secara semantik, otak kita menyimpan memori dalam bentuk jaring. Jadi kalau ada satu objek teraktivasi, misalnya rose teraktivasi, mawar teraktivasi, kita bisa ngaktifasi misalnya bunga melati juga atau bunga lili juga karena merupakan jenis-jenis bunga. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang aphasia. Aphasia merupakan gangguan bahasa yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit seperti stroke. Di sini ada 3 jenis aphasia yang mau aku highlight. Yang pertama ada Broca's aphasia, yang kedua Wernicke's aphasia, dan yang ketiga conduction aphasia. Yang pertama ada Broca's aphasia, merupakan gangguan dalam produksi bahasa, namun tidak ada masalah dalam memahami bahasa. Yang kedua, Wernicke's aphasia adalah gangguan dalam memahami bahasa, repetisi, naming, membaca, dan menulis. Jadi perbedaan antara Broca's dan Wernicke's adalah kalau dalam Broca's gangguannya itu dalam memproduksi, dalam Wernicke's itu gangguannya untuk memahami bahasa. Dan yang ketiga, ada conduction aphasia, yang merupakan gangguan dalam repetisi kata atau kalimat yang baru didengar dan disebabkan karena kerusakan di jalur sistem produksi dan pemahaman kata. Jadi kita baru dikasih tahu suatu kata atau kalimat dan kita struggling banget untuk masukin informasi itu ke otak kita. Itu yang namanya conduction aphasia. Nah, sekian video ClickFit BMB materi Language and Cognition kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu kalian ya dalam proses belajar. Dan sampai jumpa.